إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan fillah, azakumullah. Dakwah yang paling penting adalah dakwah tauhid. Itu siang malam tuh. Dan betul-betul didakwakan. Ajak umat, sampaikan setiap waktu, setiap kesempatan bagaimana mereka untuk mentauhidkan Allah. Bergantung hati mereka hanya kepada Allah. Ini berkaitan dengan masalah tauhid. Sekarang ini kalau kita lihat bergeser udah dakwah ini. Ya. Saya agak panjang ini ngomong karena kenyataan seolah-olah kita ini jauh dari pemahaman yang benar dari pemahaman salaf. Padahal dia ngaku salaf. Sekarang dakwah ini kayaknya kalau setiap dakwah itu mesti ada apa? Sekarang ini. Sekarang apa? Donasi. Donasi. Dakwah berceramah bawahnya donasi. Ini dakwah ceramah. Ini tidak bagus dalam Islam. Ini merusak jati diri kita, merusak kehormatan diri kita, merusak nama dakwah salaf, rusak nama dakwah ini. Apa kalau kita nggak ada yang nyumbang, kita nggak bakal hidup, nggak bakal jalan dakwah ini. Dulu dakwah nggak ada orang nyumbang, jalan dakwah ini. Dulu zamannya salafus soleh. Jalan dakwah. Mereka berkorban dengan dirinya dan hartanya untuk berjuang menegakkan agama ini. Kalau sekarang enggak, semuanya harus dengan uang. Dan minta lagi sama orang lain. Kayaknya menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam. Dan banyak hadis berkaitan dengan masalah hukum minta-minta itu hukumnya haram dalam Islam. Alasannya ini kan buat dakwah. Apa ada begitu? Ketika para imam itu, Imam Ahmad mau dakwah nih, sumbangan ini mau dakwah. La haula wala, enggak ada salafus saleh. Dia berjuang dengan dirinya, dengan hartanya untuk menegakkan agama ini. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran demikian. Jihadnya dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan diri kamu. Jangan dibalik. Bi amwalihim li anfusikum. Dengan harta mereka untuk diri kamu. Jangan. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan diri kamu menegakkan dakwah ini. Antum perhatikan masalah minta-minta, bukan masalah kecil, masalah besar. Al-Imam Ibnu Qayyim mengaitkan antara minta-minta dengan tauhid apa? Rububiyah. Jadi orang yang minta-minta itu kata Ibnu Qayyim, dia tidak bertauhid. Tidak bertauhid, tidak mentauhidkan rububiyah Allah. Enggak yakin dia. Kalau Allah yang menciptakan kita, pasti enggak Allah berikan rezeki? Pasti. Allah Khalik, Allah Razik. Pasti. Gitu. Kenapa mengharap dari manusia? Kenapa? Banyak yang ngaji. Habis ngaji minta-minta sama manusia. Di mana akhlak antum? Di mana tauhid antum? Antum enggak punya akhlak, enggak punya adab. Enggak bertauhid kepada Allah. Ini kaitan rububiyah. Orang musyrik nggak mau minta pada orang lain, musyrik. Gitu. Kok sekarang katanya ngaji minta-minta pada manusia, mengharap sesuatu dari manusia nggak boleh dalam Islam. Makanya ketika orang minta-minta, yang rusak itu 3. Yang pertama dia merusak dirinya, menghinakan dirinya kepada manusia. Kita wajib menghinakan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzah. Kita menghinakan diri kita kepada Rabbul Izzah. Bukan kepada manusia. Jangan minta dan berharap pada manusia. Maka kata Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'un nas. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin, izzahnya, harga dirinya dengan dia salat malam dan tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu baru dia mulia. Tidak mengharap dari manusia, tidak. Yang kedua, dia merusak apa? Merusak orang lain. Mengganggu orang lain. Orang lain juga gak mau diminta. Hatta ada orang paling kaya di muka bumi ini. Gak mau diminta. Yang senang diminta siapa?
Satu hanya Allah. Makanya maka Nabi bersabda SAW, malam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka. Maka Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta hanya kepada Allah. Apabila engkau minta tolong kepada Allah. Ini tauhid ini. Ini dakwah, mengajak orang tauhid, bukan minta-minta. Sekarang apa aja minta-minta semuanya. Pengajian minta. Baru ceramah sedikit 10 menit donasi. La haula wala quwwata. Kayak kita hidup untuk seperti itu. Antum enggak punya harga diri, enggak punya izzah. Enggak punya kehormatan, enggak punya. Ini menjelekkan nama dakwah. Enggak ada para ulama salah minta-minta pada manusia, enggak ada. Bahkan Rasulullah SAW mengambil perjanjian dengan para sahabat apa? Jangan kalian minta-minta. Baiat Rasul dengan para sahabat, baiatnya apa? Jangan kalian minta-minta kepada manusia. Itu baiatnya Rasul kepada sahabat. Gak ada seorang sahabat minta pada orang lain. Gak ada. Hatta lapar sampai pingsan Abu Hurairah gak minta pada manusia. Sekarang semua minta, serba minta pada manusia. Gak boleh dalam Islam. Ini merusak tauhid, merusak tauhid. Kata kita wajib menegakkan hukum Islam. Tegakkan hukum Islam untuk diri kita dulu. Jangan minta dan mengharap pada manusia. Dakwah jangan mengharap dari manusia. Ini enggak, semuanya minta-minta. Dan berlomba-lomba untuk minta-minta. Sudah, minta nggak dapat, tulis lagi, salurkan riba Anda ke rekening. Riba, la haula wala quwwata illa billah. Lah antum ini gimana ngajak orang untuk makan riba? Ada nggak seperti itu? Ada, saya pernah baca kok berapa pondok minta riba pada manusia. La haula wala quwwata illa billah. Nggak yakin dia kepada Allah Taala. Allah yang memberikan rezeki yang halal kepada kita. Kalau antum nggak sanggup, jangan bangun pondok, jangan. Jangan takaluf. Ini kan takaluf. Sudah ada, kayak sekarang udah ada televisi, ada radio, atau dua. Sekarang semua pengen dirikan. Bahkan di pondok pengen dirikan. Ini akalnya waras apa nggak waras ini? Coba antum, pondok butuh untuk pendidikan. Antum harus korbankan waktu antum dan juga tenaga antum bagaimana mendidik anak-anak di pondok ini. Sekarang enggak, sibuk ustadznya. Cari apa? Cari duit, cari dana. Untuk apa? Untuk televisi, untuk ini. Bukan enggak boleh, tapi antum lihat tuh kesanggupan antum. Uang yang antum masuk ini kan kebutuhannya besar. Kayak televisi radio. Berapa juta itu? Katanya sampai 50 juta, 100 juta sebulan. Ya asal buat guru-guru kan. Kalau akalnya waras, asal guru-guru dong biar sejahtera. Yang gak punya rumah jadi punya rumah. Kan begitu. Yang kontrak ditambahin kontrakannya supaya mereka aman. Tenang juga ngajarnya. Dan yang lainnya. Enggak, sekarang semuanya minta-minta. Dan ini kesian. Dan juga kesian seperti yang tadi. Yang kedua tadi apa? Kepada orang-orang kaya itu. Sekarang ada satu minta-minta pondok ini. Kan pondok ini, kamu nih dapat sumbangan dari mana? Fulan. Si A umpamanya. Semua datang ke si A. Yang lain lagi, kamu dapat dana si A. Jadi semua datang si A. Si A tadinya ikhlas karena satu orang yang minta, sekarang 10 orang. Nggak sanggup dia. Nggak sanggup dia. Akhirnya nggak ikhlas. Antum merusak orang yang tadinya dia ikhlas jadi nggak ikhlas. Dan ini nyata. Saya cerita nyata ini. Bukan kata orang. Nyata ini. Tadinya orang ikhlas jadi nggak ikhlas. Antum merusak orang itu. Akhirnya lama-kelamaan saya nggak mau ikut salap deh. Minta duit tulus. Loh ini ada. Saya nggak mau. Saya keluar aja dari salap. Saya dimintain duit terus. Na'udzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi. Bukannya kata orang lagi. Terjadi. Antum nggak bagus seperti itu. Tegakkan tauhid untuk diri antum. Jangan minta-minta. Jangan berharap pada manusia. Jadi disebarkan kemana-mana. Apa aja. Ada masalah dikit. Minta-minta. Ada masalah dakwah. Minta-minta. Ya terus hidupnya seperti itu. Sampai akhir hayatnya dia tukang minta-minta. Nggak ada keberkahan dalam hidupnya yang seperti itu. Nggak berkah. Meskipun bukan buat diri kita, tapi kan nanti lama-lama dia makan nggak dari situ? Makan dari situ. Yang minta sumbangan, ya makan juga dari situ. Sumbangan banyak, ya dia bawa sumbangan, dia harus makan dari situ. Si antum makan dari jerih payah orang lain. Apa nikmat itu? Makan harta manusia. Apa antum nggak berat nanti hari kiamat? Tentang yang seperti itu akan ditanya oleh Allah. Ini udah sering saya sampaikan ini. Sampai saya nulis buku tentang hukum minta-minta. Mungkin antum besok bawa ya pekan depan itu supaya
kita tahu tuh bahas tentang masalah itu. Karena udah kayaknya seperti biasa, hal biasa itu. Sampai minta riba sama orang. Dicantumkan nomor rekeningnya. Ini udah gak punya harga diri sama sekali. Seperti gak punya iman. Anda kalau orang beriman gak bisa begitu. Antum cari yang halal, tinggalkan yang haram. Takut kepada Allah, takut kepada Allah. Ini gak ada rasa takut. Kembali, jadi dakwah itu harus betul-betul mentauhidkan Allah. Jadi yang tadi minta-minta itu merusak diri pribadi. Yang kedua, orang lain. Kemudian yang ketiga merusak tauhidnya dia kepada Allah. Tauhidnya, tauhid apa di situ? Rububiyah. Itu Imam Ibnu Qayyim bawakan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.